warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, saya Poppy Agustin, NIM L1A11987. Nah, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai tentang kasus daerah aliran sungai yang ada di Batang Tebo dan fenomena-fenomenanya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kondisi fungsi hidrologi das dan faktor penyebabnya. Yuk kita simak videonya. Farida et al. 2005 menyatakan fungsi hidrologi das yang dimaksud berupa kapasitas das untuk mengalirkan air, menyangga kejadian puncak hujan, melepaskan air secara bertahap, memelihara kualitas air serta mengurangi erosi. Nah, perubahan penggunaan lahan dan pencemaran sungai telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan. Penyebab dari kerusakan ini antara lain disebabkan oleh pertambahannya penduduk, kelembagaan, kemiskinan, kebutuhan hidup masyarakat seperti sandang, pangan dan pemukiman, perkebunan, pertambangan, dan partisipasi masyarakat yang sangat rendah dalam melakukan konservasi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi siklus hidrologi das adalah karakteristiknya, yaitu contohnya bentuk das, luas das, kerapatan drainase, jenis tanah tutupan vegetasi, dan topografi dari das itu sendiri. Adapun fungsi hidrologi das yaitu untuk mengetahui bagaimana siklus air didistribusinya, kualitas dan jumlah air tersebut. Dengan hidrologi ini pula kita dapat mengatur suplai air ke wilayah pemukiman atau wilayah sekitar das dengan memanfaatkan pengetahuan tentang daur air, serta kita juga dapat mencegah terjadinya pencemaran air di das tersebut. Nah, adapun salah satu untuk menjaga fungsi das adalah dengan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap das Batang Tebo itu sendiri secara teratur. Kegiatan pemantauan dan evaluasi akan menjadi lebih efektif jika dilakukan bersama-sama dengan masyarakat atau secara partisipasi. Masyarakat yang bertempat atau tinggal di area das Batang Tebo ini yang mengalami langsung perubahan fungsi hidrologi das yang terjadi. Oleh karena itu, dengan melibatkan masyarakat dalam proses pemantauan dan evaluasi ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan terutama di daerah aliran sungai atau das tersebut. Sebelum melakukan pemantauan dan evaluasi fungsi hidrologi das, pemahaman mengenai hidrologi dan das perlu dibangun agar masyarakat sekitar area daerah aliran sungai tersebut ke depannya tidak kebingungan untuk melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi tersebut. Model hidrologi das digunakan untuk memahami interaksi dinamis antara iklim dan hidrologis di permukaan tanah. Dengan demikian, penggunaan model tersebut sangat penting untuk penilaian sumber daya air, pengembangan dan pengelolaan das. Model tersebut misalnya digunakan untuk menganalisis kualitas dan kuantitas debit sungai, reservoir, sistem operasi, pembangunan dan perlindungan tanah, air permukaan dan air tanah menggunakan kata penghubung manajemen yaitu sistem distribusi air dan berbagai kegiatan pengelolaan sumber daya air. Semua proses hidrologi berlangsung di das sehingga das menjadi laboratorium alami dari ilmu hidrologi. Menurut jenis dari das, proses-proses hidrologi ini bervariasi menurut ruang dan waktu dalam batas daerah aliran sungai. Topografi tanah, geologi, vegetasi, penggunaan lahan dan jaringan sungai merupakan faktor-faktor utama yang memberikan andil terhadap variasi proses-proses hidrologi tersebut. Untuk analisis hidrologi, suatu das dinyatakan sebagai satu satuan spasial di mana permasalahan hidrologi perlu diselesaikan sehingga dikenal dengan konsep
satu das satu satuan wilayah pengelolaan. Subdas Batang Tobo sendiri mencakup 3 kabupaten. Yang pertama yaitu Kabupaten Bungo, yang kedua Kabupaten Tebo, yang ketiga Kabupaten Kerinci. Dengan cakupan yang begitu luas, tidak menutup kemungkinan akan bertambahnya jumlah penduduk dan akan secara tidak langsung maupun langsung mempengaruhi kondisi sumber daya hutan, tanah, dan air di daerah aliran sungai Subdas Batang Tobo ini sendiri. Kondisi ini menunjukkan kecenderungan semakin menurun disebabkan terjadinya perusakan hutan oleh adanya aktivitas perladangan, berpindah, perambahan hutan, konservasi lahan menjadi lahan pertanian, permukiman, dan perusaha-perusaha hutan lainnya. Itulah video yang dapat saya sampaikan tentang daerah aliran sungai Sub Batang Tobo. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I want you to